Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Badrul Tamam dari kelas Perbankan Syariah 02, NIM 204105010018. Saya di sini akan sedikit menanggapi video dari dosen Abdul Wadud Nafis LC MEI tentang perekonomian terbuka, ekonomi terbuka. Yang pertama, perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Sedangkan konsekuensi dari perekonomian terbuka yaitu ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri terdapat konsekuensinya yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lain. Terdapat konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep, yaitu peningkatan agregat atau di pasar barang, yaitu yang kedua jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang, harga barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan dalam negeri. Manfaat kegiatan impor yaitu memperoleh barang atau jasa yang tidak diproduksi oleh negara, memperoleh tenaga kerja modern, memperoleh bahan baku. Yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor yaitu barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan dijual ke luar negeri jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Sedangkan manfaat dari melakukan ekspor yaitu ada tiga, yaitu memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Faktor penentu ekspor dan impor yaitu yang pertama yaitu permintaan barang, yang kedua mutu atau kualitas barang, yang ketiga barang spesial teknologi. Keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat perekonomian terbuka yaitu penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka, yang diperjualbelikan dalam negeri terdiri dari dua golongan barang yang pertama diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional yang biasa dilambangkan dengan Y, dan yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian penawaran agregat atau yang biasa dilambangkan dengan AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam rumus AS sama dengan Y plus M. Suntikan dan bocoran dalam ekonomi. Suntikan dan bocoran dalam ekonomi terbuka, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam menurut Manan pada tahun 1997, prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai perdagangan niaga adalah tolak ukur dalam kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.